got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Selamat malam Ibu dosen serta teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang pasar modal di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Joy Mariana Kobis dengan NIM 2323713066 sebagai pemateri utama. Saya Bergita Bemau dengan NIM 2323713056 pembawa materi 2. Perkenalkan, nama saya Patrick Muhammad Rangkola dengan NIM 2323713076 dengan pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Joshua Nandi Beli sebagai pembawa materi keempat dengan NIM 222-3131784. Pasar modal di Indonesia. Pengertian pasar modal adalah tempat bertemunya pihak yang memiliki dana atau investor dengan pihak yang membutuhkan dana atau emiten melalui instrumen investasi jangka panjang seperti saham, obligasi, dan instrumen derivatif. Yang berikut terdapat organisasi pasar modal di Indonesia. Yang pertama, Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau BAPEPAM LK. BAPEPAM LK mempunyai tugas membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal, serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknik di bidang keuangan. Yang kedua, terdapat emiten. Emiten merupakan sebutan bagi perusahaan yang menerbitkan saham atau obligasi dan pembeliannya adalah masyarakat umum. Yang ketiga, terdapat bursa efek. Bursa efek merupakan pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek antara mereka. Yang keempat, terdapat self-regulatory. Self-regulatory organization adalah organisasi yang mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan yang berhubungan dengan kegiatan usahanya. Yang kelima, terdapat perusahaan efek. Perusahaan efek merupakan perusahaan nasional maupun perusahaan patungan dengan perusahaan asing. Yang keenam, terdapat lembaga penunjang pasar modal. Merupakan lembaga yang menyediakan kegiatan yang membantu terselenggaranya pasar modal yang sehat. Yang terakhir, terdapat investor. Investor tersendiri berpengertian pihak yang menginvestasikan dana pada sekuritas. Investor dibedakan ke dalam investor perseorangan, individual, investor, atau investor institusional, atau institutional investor. Alasan umum dibentuknya pasar modal. Dua fungsi pasar modal yaitu: 1. Fungsi ekonomi, yaitu menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari lender atau pihak yang berkelebihan dana ke borrower atau pihak yang membutuhkan dana. Yang kedua, fungsi keuangan, yaitu menyediakan dana yang diperlukan oleh lenders dan borrowers. Yang ketiga, daya tarik pasar modal. Diharapkan pasar modal akan menjadi alternatif penghimpunan dana selain sistem perbankan dengan biaya yang lebih murah, dan pasar modal memungkinkan para pemodal mempunyai berbagai pilihan investasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pasar modal. Yang pertama, suplai sekuritas. Suplai sekuritas, faktor ini berarti harus banyak perusahaan yang bersedia menerbitkan sekuritas di pasar modal. Yang kedua, demam akan sekuritas. Demam akan sekuritas berarti bahwa harus dapat anggota masyarakat yang memiliki jumlah dana yang cukup besar untuk dipergunakan membeli sekuritas-sekuritas yang ditawarkan. Ketiga, kondisi politik dan ekonomi. Faktor ini akhirnya akan mempengaruhi suplai dan demand akan sekuritas. Yang keempat, masalah hukum dan peraturan. Pembelian sekuritas pada dasarnya mengandalkan diri pada informasi
yang disediakan oleh perusahaan yang menerbitkan sekuritas. Yang kelima, keberadaan lembaga yang mengatur dan mengawasi kegiatan pasar modal dan berbagai lembaga yang memungkinkan dilakukan transaksi secara efisien. Kegiatan di pasar modal pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemilik dana dan pihak yang melakukan dana secara langsung atau tidak ada perantara keuangan yang mengambil alih risiko investasi. Ya, yang berikut mekanisme menerbitkan surat berharga di pasar modal Indonesia atau proses go public. Go public atau penawaran umum merupakan kegiatan yang dilakukan oleh emiten untuk menjual sekuritas kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Pasar modal Indonesia terdiri dari beberapa bagian, yaitu mekanisme perdagangan di pasar perdana, mekanisme perdagangan di pasar sekunder, dan margin. Mekanisme perdagangan di pasar perdana. Di pasar perdana, saham atau obligasi untuk pertama kalinya ditawarkan kepada investor, publik, atau masyarakat luas. Dan mekanisme perdagangan di pasar sekunder setelah melakukan penawaran efek di pasar perdana, kebanyakan perusahaan mencatatkan efek tersebut atau saham obligasinya di pasar sekunder agar dapat diperdagangkan antar investor. Dan margin, investor dapat membeli sekuritas baik secara tunai maupun sebagian tunai dan sebagai pemimpin. Yang berikut indeks pasar saham. Indeks pasar saham, informasi mengenai kinerja pasar saham seringkali diringkas dalam suatu indeks yang disebut indeks pasar saham. Indeks pasar saham dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, indeks harga saham gabungan. Indeks harga saham gabungan atau IHSG menggunakan seluruh saham tercatat sebagai komponen perhitungan indeks. Dan yang berikut Jakarta Index. Jakarta Islamic Index terdiri dari 30 jenis saham yang dipilih dari saham-saham yang sesuai dengan syariah atau Islam dan termasuk saham yang liquid. Dan yang ketiga, indeks papan utama dan indeks papan pengembangan. Indeks papan utama atau MBX dan papan pengembangan atau DBX. Kedua indeks ini dikeluarkan BEJ untuk menyediakan indikator dalam memantau perkembangan saham-saham yang masuk dalam masing-masing papan pencatatan. Dan yang terakhir, perhitungan indeks harga saham. Indeks harga saham Bursa Efek merupakan indeks yang menggunakan rata-rata tertimbang dari nilai pasar. Perkembangan pasar modal di Indonesia. Awal perkembangan pasar modal di Indonesia dimulai dari tahun 2005 sampai 2009, yang disusun oleh Bapepam mengenai perkembangan selama periode 10 tahun terakhir. Akhirnya berdiri secara pasar modal di Indonesia yang terletak di Batavia, Jakarta, pada tanggal 14 Desember 1912 dan bernama Vereniging voor de Effectenhandel atau Bursa Efek, dan langsung memulai perdagangan. Pada awal terdapat 13 anggota burs yang aktif, sedangkan efek yang diperjualbelikan adalah saham dan obligasi perkebunan Belanda yang beroperasi di Indonesia. Situasi pasar modal setelah 10 tahun terakhir mengalami fluktuasi yang signifikan di tengah gejolak perkembangan ekonomi dan politik Indonesia. Pasar ekuitas mengalami stagnasi pasca krisis ekonomi pada tahun 1997 yang lalu, namun mulai kembali bergairah sejak tahun 1999. Demikian hasil presentasi kami dari kelompok 1. Sekian dan terima kasih.